Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, insyaallah kita mulai dari bab yang pertama yang membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, perlu kita ingat bahwa pelajaran SKI ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya dari kelas 10. Untuk mengingat kembali, untuk mereview kembali materi sebelumnya, kita bahas secara singkat terlebih dahulu. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa kepemimpinan umat Islam itu pada awalnya dimulai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad lah sebagai pemimpin pertama yang menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan umat Islam kemudian digantikan oleh para sahabatnya yang mulia, yang kemudian bergelar atau biasa disebut dengan istilah Khulafaur Rasyidin, yang artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin ini ada 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kemudian diteruskan oleh Bani Umayyah. Nah, kemudian Bani Umayyah memimpin umat Islam. Setelah kepemimpinan Bani Umayyah berakhir, kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah. Nah, inilah pembahasan kita pada bab pertama ini di kelas yang ke-11, yaitu tentang Bani Abbasiyah. Nah, kita lihat. Nah, pembahasan tentang Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah tentang latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, periodisasi kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemudian nanti di akhir kita akan kasih tugas untuk melihat seberapa paham antum terhadap materi kita saat ini. Nah, insyaallah pada saat ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, ini adalah peta wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa kejayaannya. Di sini kita bisa lihat yang berwarna agak kemerahan. Ini adalah wilayah Daulah Abbasiyah yang meliputi wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika bagian utara. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana sejarah proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, di awal tadi sudah kita jelaskan ulang, sudah kita mereview secara singkat bahwa sebelum Daulah Abbasiyah memimpin umat Islam, kepemimpinan umat Islam itu dipegang oleh Daulah Umayyah. Nah, kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Andalusia itu sekarang sudah berganti nama menjadi Spanyol pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan, kurang melibatkan kaum mawali atau non-Arab, dan juga memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dia kuasai, serta harus adanya jizyah bagi para mu'allaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah, Khawarij dalam pemerintahannya. Nah, karena beberapa alasan inilah sehingga banyak yang tidak suka dengan cara kepemimpinan dari Daulah Umayyah. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah itu kemudian menemukan momentumnya ketika para tokoh pemprakarsa Daulah Abbasiyah, diantaranya adalah Muhammad bin Ali,
itu kemudian menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Nah, gerakan Muhammad bin Ali ini kemudian mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2 oleh dinasti Umayyah. Nah, selain itu juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Nah, kemudian kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir. Nah, kemudian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, ini adalah secara singkat atau cerita singkat tentang bagaimana proses berdirinya atau bagaimana proses lahirnya dari dinasti Abbasiyah tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa nama Daulah dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama salah satu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas. Nah, inilah materi kita pada kesempatan ini yang sudah menjelaskan tentang bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Nah, untuk menguji seberapa paham antum terhadap materi kita ini, maka kami memberikan tugas. Nah, tugasnya adalah ceritakan secara singkat proses berdirinya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Nah, silakan tulis di buku catatannya, kemudian kirim ke WA saya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya tunggu tugasnya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.